ada di mana-mana. Baik, saya ulangi Pak. Tuhan ada di mana-mana. Apakah Tuhan Bapak ada di neraka? Saya mau tanya, neraka itu tempat atau Tuh, bukan? kan? Tempat. Surga tempat atau bukan, Pak? Nah makanya dia ada di mana-mana kan. Baik, di neraka ada tidak? Neraka ada. Tuhan Ada- mereka ada di ada di neraka. mana-mana. Sesuai dengan di dalam ayatnya, ternyata Kok Yesus ketawa? ada di neraka. Baik, kita buktikan sekarang apakah benar Yesus itu masuk neraka? Mau kita buktikan, Pak? Mau kita buktikan? Di dalam Matius 5 nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil atau bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ingat ya di sini ya, Matius 5 nomor 22 yang mengatakan bodoh masuk ke dalam neraka. Apakah Yesus mengatakan bodoh? Jelas, Yesus mengatakan bodoh. Lukas 24 nomor 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh." Yesus yang mengatakan bodoh. Yesus dilemparkan ke dalam neraka. 1 Korintus 4 nomor 10, Lukas kami berapa? bodoh. Lukas berapa? Yesus bilang bodoh. Lukas 24 nomor 25. Ya saya buka ya. Baik, silakan Pak. Silakan. Lukas 24 ayat 25. 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Baik. Tolong dibuka Matius 5 nomor 22 Bang Jibril. Dibacakan. Matius 5. Nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Baik, apa makna dari jahil? Apa makna dari jahil? Aduh. Kan B-O-D-O. bukan bodoh. Aduh. Jahil itu Jahil? orang yang Apa? iseng. Oh, orang yang iseng. Itu jahil, Pak. Itu jahil. Kirain gua pinter. Antara jahil sama jahil aja nggak tahu. Jahil itu bukan bodoh. Hah? Jahil itu bukan bodoh. Baik, kita buka KBBI. Ada yang bisa buka KBBI? Makna dari jahil? Bodoh. Bisa. Bentar. Baik, tolong dibuka Bang Jibril. Bukakan. Apa makna dari jahil? Siap. Wait. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Baik, apa makna dari Jahil. jahil? Hmm. Batu kemenangan. Batu Itu baca yang bawahnya lagi. Itu menjahili. Membodohi. Kalau ini kan tulisannya jahil. Kalau ini kan jahil tulisannya. Jahil. Jahil KBBI jahil. Artinya Mau dibantah Pak? KBBI? Mana yang di bawahnya itu apa tadi? itu menjahili, artinya membodohi. Mau dibantah Pak? Apa mau cari pembelaan? Ada saya pernah baca bukan bodoh kok. Oh, di mana itu bacanya Pak? Silakan buka Pak. KBBI juga. KBBI. Mungkin Bapak Bisa lupa. KBBK kali. KBBK. Kamus Besar Bahasa Kristen. Itu betul. Kalau KBBI Pak, itu yang buat orang Indonesia jangan pernah berkhianat Pak. Ini adalah salah satu bukti bahwa Bapak itu ajarannya itu berpecah belah Pak. Dari mulai pikiran Bapak pecah belah dengan keimanan Bapak, Bible Bapak pecah belah dengan yang namanya KBBI. Jangankan Bible dipecah belah, jangankan akal Bapak dipecah belah, Tuhan saja Bapak pecah belah jadi 3 Pak. Haha, mantap, ajaran pecah belah itu. Itu kan klaim Anda. Loh, Tuhan satu jadi 3 dipecah belah bukan Pak? Tadi kita udah bahas, kamu kan baru masuk. Oh, Pak. Itu 3 semester itu, nggak sekarang. Tadi udah panjang lebar. Udah berapa tahun dibahas itu?
Kalau jahil sama jahil itu berapa semester baru bisa ngerti? Jahil sama jahil. Itu bisa 3 semester itu. Batu kemenangan. Enggak, Aduh, tapi ya Allah. tapi kita mau, kalau tadi kan Bang Dewa ngetes soal omnipresent. Ya. Omnipresent. Kalau saya mau nanya nih Pak Robert, Tuhan Pak Robert menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Waduh. Berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan Bapak yang menciptakan kejahatan. Berarti nggak maha kuasa dong Pak? Nggak maha pencipta juga. Wih, gimana? Apa? Dia menciptakan apa? Nah lo bingung kan? Macet. Mencipta kejahatan. Serak. Dia Iya. diciptakan. Pertanyaan saya, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Tidak, dia tidak menciptakan kejahatan. Katanya Kalau maha dia pencipta. menciptakan saja, tapi dia tidak menciptakan kejahatan. Tuhan Bapak maha pencipta nggak? Maha pencipta. Artinya maha pencipta apa Pak? Ya tak terbatas, apa aja dia mau. Jadi Artinya maha pencipta itu menciptakan segalanya Pak. segalanya iya. Tapi nggak menciptakan Terbatas. kejahatan. Katanya maha pencipta. Ini gimana nih? Bapak nabrak sendiri nih. Tapi di Bible kita nggak ada dia mencipta kejahatan. Bisa aja Ada Pak. diciptakan. Ada. Yesaya 45 nomor 7. Kayak saya 45 nomor 7. Ada. Iya. Coba ya. Kaget kan? Oke, Yesaya. saya buka. Ya saya berapa 45 ya? 45 nomor 7. Ya saya 45. Nih, saya buka ini Pak. Ini otoritatif nih. Ini Kristen seluruh dunia nih pakai ini nih. Ya, kita buka yang KJV. Mana Yang KJV? menjadikan orang dan menciptakan gelap yang menjadikan nasib ujur Bohong dan itu, bohong. malang gitu. Bohong. Nih, kita buka KJV ya Pak. Otoritas seluruh dunia nih Pak. Ya. Yesaya, Isaiah chapter 45 nomor 7. Nih. Nih kita baca satu-satu ya. I form the light, aku menciptakan terang, and create darkness, dan menciptakan kegelapan. I make peace, aku membuat kedamaian, and create evil, aku menciptakan kejahatan. I, the Lord, do all these things. Aku Tuhan melakukan semua ini. Nggak percaya sama translatean saya, translatean Google. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Kenapa tiba-tiba jadi bad luck Pak? Ini kan create evil, kok bad luck? Kok tiba-tiba nasib jelek dilai Bapak? Iya. Nah lo salah translate dong itu. Hmm? Salah translate dong itu. Itu yang salah translate. Loh, Ini LA ini udah kumpulan orang-orang. ini otoritas seluruh dunia loh Pak. Nah itu yang terjemahannya yang nggak sesuai kalau saya lihat. Lu oke, kita mau ke Sefaria, langsung ke Yahudinya. Oke, kita buka langsung ke Yahudinya, kitab Torah langsung ya. Yesus kan diutus di mana, di Israel, bukan di Jakarta, bukan di Manchester, Bang Jibril. Itu Tuhan bahasa apa? asli. Menciptakan kejahatan, keburukan, apalagi tuh Aki Jibril ya? Darkness, Dan aku kegelapan. melakukan itu semua. Oh, aku menciptakan kebaikan. Tunggu bentar. Ini Isaiah ini banyak. Pelan-pelan Pak Sopir. Nih, Pak. Ini saya bukanya dari Sefaria ya, Bang. Ini ke Yahudian nih. Nih, ya. Nomor 45. Habis itu butir 7. Ya, habis itu di sini dibilang and same applies who make peace and create evil. Lah, ini dari Sefaria. Dibilang create evil, ini apa nih artinya nih? Yang menciptakan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Nah, lo ini original teksnya nih, Pak. Salah, Wate Mija. Salah Bang Jibril itu. Oh, Yang salah. bener terjemahannya. Originalnya salah. Bang Jibril titip pesan Bang Jibril.
Yeskiel 14 nomor 9 tuh biar lengkap. Yezekiel 14:9. 14:9. Liatin Pak Albert. Waduh. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan satu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memusnahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Ini Itu TB. di versi apa itu TB kan? 14:9. Oh, berarti versi. Kalau versi bawahnya itu ditipu tuh, versi bawahnya tuh. Kalau orang Nabi Ini itu tapi kalau di sini aku Tuhan yang telah menipu dia. Iya, dia bilang kalau ada orang yang mengatakan Tuhan yang menipu dia, Tuhan pasti marah gitu kan. Enggak, tapi tadi itu ya saya 45 nomor 7 tuh. Gimana itu Pak? Tuhan yang menciptakan kejahatan. Enggak, tapi balik lagi ke tadi Pak. Ini Bapak udah bantah nih. Oh enggak, nih original teks salah. Yang bener tuh terjemahnya, betul nggak? Itu yang tadi kan bukan original teks, itu terjemahan kan dari. Iya, kan saya buka dari ininya, Bapakku ganteng. La haula wala quwata illa billah. Kan saya buka dari Sefaria, Pak. Dari Sefaria, ini aslinya, ini originalnya. Ini kalau saya klik di sininya, katanya, nih kata apa original teksnya. Ntar, nomor 7. Nih. And create darkness for Babylon, who make peace and create evil. Ini dari original teksnya loh Pak, wordingnya. Saya translate nih. Yang menciptakan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Tapi Bapak mau ke LAI. Oke, siap. Kita ke LAI. Yesaya 45 nomor 7. Nih Pak, kita ke Yesaya 45 nomor 7. Ini Alkitab Sabda ya Pak ya? Ya Pak ya? Pak Robert. Nih, nasib malang ini Pak, berarti original teksnya ini ya. Nah, ini apa nih Pak? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nah, ini nasib malang ini Pak. Original teksnya kan ini Pak. Ini apa Pak? Bad luck gitu ya? Apa evil nih tulisannya? Ya, itu dalam arti bukan jahat, malang. Iya, bad or evil. Bapak nggak bisa bedain bad evil sama bad luck Pak. Ya beda, maksudnya beda dengan Iya. ya yang diterjemahkan oleh LAI ya. Udah deh, nggak usah ke ayat deh Pak. Bapak dikasih ayat, Bapak bantah ayatnya. Enggak, itu salah translate. Enggak, gini udah. Bapak Tuhannya Maha Pencipta kan? Dengar dulu. Itu kan ada kita maka LAI ada penterjemahan ayat per ayat. Itu beda. Ada penterjemahan satu kalimat itu beda juga. Iya udah nggak usah ngomongin ayatnya deh, nggak usah ngomongin ayatnya deh. KJV Bapak nggak suka, tanda Yahudinya Bapak nggak suka, Bapak sukanya LAI, nggak ada masalah. Kita ikutin, tanya pukul dada, tanya selera. Tapi yang saya mau tanya, Pak, Tuhan Bapak Maha Pencipta nggak? Yang Maha Pencipta. Definisi Maha Pencipta kan dia menciptakan segalanya, Pak. Segalanya ya. Tapi dia nggak menciptakan kejahatan. Mana yang dia mau, dia bisa gitu. Maha Pencipta bisa segalanya kan. Tinggal terserah dia mau yang mana. Oke. Berarti Tuhan Bapak cuma menciptakan yang baik-baik aja ya? Ya kalau di Bible yang saya lihat di Kejadian itu dong. Oke. Nah ini di luar dunia sekarang Pak, ada kejahatan. Siapa yang nyiptain tuh Pak? Kejahatan yang ciptakanlah manusia itu sendiri kan. Jadi manusia bisa menciptakan sekarang? Gini dalam Waduh, Bapak paham nggak beda? Nggak, Pak Robert paham nggak bedanya menciptakan sama membuat Pak? Itu beda tipis ya. Nah, karena ini saya jadi guru Bapak. Menciptakan Pak, itu artinya dari yang nggak ada jadi ada. Itu menciptakan Pak. Nah, tapi kalau membuat itu ada bahan bakunya Pak. Saya membuat komputer itu dari prosesor, RAM, monitor, mouse, keyboard. Itu namanya membuat Pak. Nah, Bapak sekarang kita udah bisa pisahin ya antara menciptakan dan membuat.
Ya, ya, betul, betul. Nah, sekarang saya balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih, yang Bapak keliru. Ada kejahatan di luar sana. Sekarang itu siapa yang menciptakan kejahatan itu, Pak? Gini ya. Tuh, ada yang ngomong, bisa Bang Jibril menciptakan anak. Enggak, itu membuat anak namanya. Namanya buat anak itu, bukan menciptakan anak. Gimana Pak Robert? Sambung. Kan kejahatan itu sudah ada sejak Adam melanggar kan. Nah itu kemudian ada orang membuat kejahatan, ya udah itu kan seperti kejahatan itu sudah ada. Kejahatan itu kan pelanggaran perintah Tuhan atau ketetapan Tuhan. Segitunya Bapak mau pagan ya Pak? Halo. Iya, Gini, segitunya Bapak mau jadi pagan ya Pak? kok jadi pagan? Gini nih, dia bilang. Iya, kalau pagan kan Pak Robert, kalau pagan, kalau kita nyembah Zeus, nanti Poseidon yang bikin kejahatan, Pak. Kalau kita nyembah Brahmana, nanti ada kuasa lain, namanya Shiva yang ngancurin. Kalau kita nyembah Osiris, nanti ada Horus yang ngancurin. Itu pagan, Pak. Tuhannya nggak satu. Bapak ngaku Tuhannya satu, tapi kuasanya banyak. Ini gimana nih? Pusing saya ngikutin nih. Gini, saudara ke Jibril. Siap, Tadinya, Abangku. Tuhan menciptakan yang baik-baik saja ya. Itu menurut kejadian ya. Jadi kita berawal dari kejadian. Kalau ya saya kan udah kitab setelah kejadian kan. Tadinya Tuhan tidak menciptakan kejahatan, tidak. Nah, kejahatan itu muncul pada waktu ketetapan Tuhan dilanggar. Muncul itu siapa yang nyiptain, Pak? Ini tiba-tiba nongol gitu. Muncul itu siapa yang nyiptain? Wah, Bang Dewa katanya yang munculin. Wah, parah Bang Dewa. Gini. Ya, mengartikan bahasa. Bapak monoteis bukan sih, Pak? Mono. Iya, berarti Tuhannya satu dong. Ya gini. Berarti penciptanya satu dong. Iya, pada waktu Adam dan Hawa sudah dijadikan, kan Tuhan memberikan ketetapan atau peraturan. Jangan engkau makan. Dengan dia buat peraturan, berarti ada konsekuensi logisnya, ada yang menuruti dan ada yang melanggar. Betul nggak? Nah, berarti secara tidak langsung dia menciptakan ada orang yang ada nanti yang mengikuti, ada yang melanggar, betul nggak? Bukan diciptakan itu. Waduh, oke sekarang gini deh Pak, nih yang nggak usah, Bapak alergi banget sama Tuhan menciptakan kejahatan, mentang-mentang nggak monoteis. Simpel nih Pak. Kalau Tuhan bikin kanan atau menciptakan kanan, secara tidak langsung dia menciptakan kiri nggak Pak? Maksudnya secara tidak langsung. Iya, dengan dia menciptakan kanan, secara tidak langsung dia menciptakan kiri. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada kiri, kanan itu nggak ada Pak. Gini sayang. Gimana itu ganteng? Ditimbulkan. Ini ditimbulkan ya maksudnya ya. Gini, waktu Tuhan jadikan semuanya dia jadikan dengan baik. Coba baca kejadiannya. Semua setelah itu dia berkati. Sampai antret ke Genesis bingung saya. Kita baca Genesis dong. Di Yesayanya udah bilang Pak Tuhan, dia bilang menciptakan kejahatan. Setelah Genesis itu di waktu pertama itu tidak ada Tuhan menciptakan kejahatan. Iya, memang. Kejahatan atau dosa. Itu tadi ini sama aja Bapak bilang Tuhan saya menciptakan kanan tapi nggak menciptakan kiri. Ini saya sabar dulu. Om Mami sabar. Kamu kan orang berilmu. Saya sangat hargai, hormati. Kalau ilmu kamu masalah bahasa, masalah kritik teks, saya angkat topi lah. Saya banyak belajar sama kamu. Nah sekarang untuk masalah pemahaman ya kamu mungkin ya harus sepakatlah ini dengan kita ya, kita saling belajar lah. Gini, di awal itu semuanya Tuhan ciptakan baik. Coba baca dong Genesis itu kan. Kejadian 1 sampai kejadian 2 ya. Di kejadian 1 sampai kejadian 2 Tuhan jadikan, maka dia berkati semua itu. Dia nggak ada bilang dia ciptakan kejahatan, tidak. Cuma dia bilang setelah dia bilang sama Adam, saya cuma mau bikin ketetapan, kamu boleh makan nih semua buah, tapi cuma itu ujian kan. Oke. Boleh saya respon nggak Pak? Ini boleh saya respon nggak Pak? Ini kesempatan saya dakwah nih. Ya nggak apa-apa. Ini nanti Bapak boleh kan Bapak udah ke Islam nih.
Kristen ke Islaman, udah manggil Tuhan Allah lah dan segala macam. Ini Bapak bisa contek jawaban saya, Pak. Ini gini, kalau di Islam, Pak, pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala, ajaran kita, Tuhan kita satu, Pak. Dia menciptakan segalanya. Dengan dia menciptakan baik, secara tidak langsung dia menciptakan buruk. Dengan dia menciptakan kanan, dia tidak langsung menciptakan kiri. Dengan dia menciptakan orang berkecukupan, dia menciptakan ada orang kaya. Dia menciptakan semua berpasang-pasangan. Itu ada di Al-Quran. Tuhan saya monoteis. Tidak ada kuasa di luar kuasa dia. Sampai iblis pun kalau menggoda manusia itu diizinkan oleh Tuhan saya. Diizinkan. Kenapa? Karena iblis ini masih dalam kuasa Tuhan saya. Nah, kalau Bapak Robert tadi menjelaskan itu ajaran pagan. Tuhan Bapak hanya menciptakan kebaikan, tidak menciptakan kejahatan. Nanti ada Tuhan lain atau kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Itu namanya politeis, Pak, bukan monoteis. Pak Robert, ganteng. Ya. Nah, ya, udah. Gimana itu, Pak? Ya, saya hargai apa yang tadi kamu sampaikan di Al-Quran ya. Nah, berbeda memang kalau di Bible kan kita lihat aja kejadian setelah Tuhan kasih ketetapan itu, maka terjadi semakin menjadi-jadi, kejahatan itu semakin menjadi-jadi. Itu karena yang jadi gini, manusia tidak taat kepada Pak Robert udah nggak sampai ke sini, Pak. Ini kayaknya pelajaran SKS saya udah pagi ini terlalu tinggi buat Bapak. Nah. Oke, coba Bapak renungi lagi. Ini ajaran gue Tuhannya satu apa banyak gitu? Apa gimana gitu, Bapak? Nah, jadi nanti konsekuensinya Tuhan kita bisa bilang jahat nanti kan. Bapak sudah 12 watt ini, sudah 12 watt. Padahal dia maha baik. Oh enggak. Bukan dia menciptakan segalanya, Pak, dan dia memerintahkan hal baik. Dia nggak pernah memerintahkan hal buruk. Makanya kalau di Tuhan saya, kalau di ajaran saya, dengan Allah menciptakan free will, dengan memberikan manusia free will, konsekuensinya itu manusia akan melakukan hal baik dan hal buruk. Itu namanya free will. Paham ya. Gini. Ini ada boneka ya. Nah, mukanya bisa aja orang. Enggak, tapi Bapak mesti baca tadi Yesaya 45 nomor 7 habis itu tadi yang ini. Kita jangan dulu ke Yesaya itu setelah. Enggak, berarti sekarang yang Bapak mesti renungkan gini, Pak. Kalau Tuhan Bapak tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Bapak tidak Maha Pencipta. Karena definisi Maha Pencipta itu menciptakan segalanya, Pak. Iya, tapi nggak semua dia ciptakan yang. Nah, berarti nggak Maha Pencipta dong. Kalau Bapak, ini barusan Bapak bilang dia nggak menciptakan semuanya. Gini. Maksudnya Maha Pencipta apa aja dia bisa bikin, gitu kan? Itu. Iya, dia menciptakan segalanya. Iya, semua yang namanya Maha Pencipta. Nah, tapi Bapak bilang dia nggak menciptakan kejahatan. Itu berarti nggak Maha Pencipta dong. Dia dong di kejadian. Dia nggak menciptakan kejahatan. Oke. Itu kalau Bapak mau ke sana, dia menciptakan terang. Berarti gelap dia ciptakan nggak, Pak? Ya ada gelap dan terang itu. Iya, dengan dia menciptakan terang, berarti dia menciptakan secara tidak langsung gelap nggak, Pak? Iya, kalau masalah gelap. Nah ya sudah, itu sama berlaku ke semua. Akhirnya Bapak paham. Bukan gini. Akhirnya Pak Robert naik kelas. Oh, saya dari dulu naik. Enggak, ini Bapak baru paham. Kalau dia menciptakan terang, berarti dia secara tidak langsung menciptakan kegelapan. Gini. Karena kalau dia tidak menciptakan terang, gelap itu nggak ada. Gini. Bisa nggak saya? Ya, oke. Silakan. Saya sangat hargai kamu tuh. Terang itu ada berapa makna kan? Gelap juga ada berapa makna kan? Terang dalam arti terang, terang dalam arti kakek tidur. Istirahat pagi, kakekku. Katanya jam 6 tadi saya mau dengar dari tadi saya minta mundur tapi si Jibril itu datang makin seru ya.
makin terus malah makin banyak yang mau dengar. Tiba-tiba Yang punya tiba-tiba Tuhan Bapak nggak satu nih. Tiba-tiba nggak monoteis nih. Gini saya. Dengan munculnya saya di sini, aduh banyak orang dengar kan. Beruntung bagi yang punya channel ini. Betul. Ada Banyak beberapa ilmu. channel minta saya hadir. Banyak, tapi kan saya tentunya lihat-lihat dulu waktu saya kan. Kebetulan saya muncul di ini nih. Ya tapi kalau Pak Jul udah nggak berkenan ya nggak jadi masalah juga sih. Enggak lah, Komal Muslim selalu welcome lah. Nggak pernah. Iya. Semua saya Selama nggak menghujat, selama itu kita selalu welcome. Saya dengan Pak ya sama bilang Mas Jibril ya. Karena mungkin umur ya tetap saya lebih ini ya. Dia itu guru saya juga. Semualah ada guru saya di sini. Waduh, jangan kayak gitu Pak, nanti hidung saya gede Pak. Enggak, kamu tetap semangat itu saya. Kamu tinggi Pak. Selepet nih ya. Tinggi dia, gitu. Apologet juga tinggi ilmunya, tapi dia agak emosi dikit-dikit, tapi nggak apa-apa. Saya sayang sama kakek kan cucunya, wajar lah. Cucunya kan. Sebenarnya kalau cucu nggak boleh emosi, tapi nggak apa-apa. Saya emosi sama kakek. Itu gaya nggak apa-apa. Kalau saya mas saya dibentak-bentak juga tetap tenang. Enggak, tapi Pak Robert mesti pikirin lagi tuh Pak. Kalau Tuhan Bapak tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Bapak tidak Maha Pencipta. Nah itu aja Pak. Bukan dia, nah artinya Maha Pencipta bisa menciptakan apa saja kan tuh definisi Maha Pencipta kan. Bisa doang, tapi nggak ciptain gitu ya, bisa aja. Nah, cuma dia mau atau tidak. Kalau kita baca di Genesis itu kan tidak, dia cuma menciptakan yang kebaikan. Ini balik lagi nih, kalau dia menciptakan terang, berarti dia secara tidak langsung menciptakan gelap dong Pak. Maka saya bilang terang dan gelap itu ada beberapa makna. Terang secara hati nurani, terang secara Panjang ini urusannya Ya. udah panjang Terang ini. karena Udah ada Pak istirahat Pak, istirahat Pak. Cari hotel yang lain ada lah. beberapa makna. Gelap itu kan juga gelap hatinya, gelap itu maksudnya. Ya silakan, hotel yang mau naik silakan. Ya, Pak Robert istirahat dulu lah. Oh iyalah ya. Takut Saya pingsan ntar. cukup ya udah jam 5, aduh. Oh, Pak. Ya. Besok aja ya, besok lagi ya. Nggak Siap. usah Pak lah, nggak usah bila perlu. Dewa ini. Pasti dewa ini. Kalau dewa dia tukang humor apa namanya? Ya tukang awak. Banyak bertanya dia kalau saya lihat. Ya Bapak nggak pernah bertanya ke saya gimana tuh? Dari tadi saya nggak pernah tanya. Lah, Bapak diizinkan bertanya silakan Pak. Tapi Bapak Oke dari deh ya, dulu nggak pernah semuanya. bertanya. Iya Pak, Aduh hati-hati saya Pak ya. masih. Oke. Saya sementara semasih orang-orang yang ada teman-teman yang ada di sini, saudara yang ada di sini jangan telak dengan memahami perkataannya dewa itu dia cuma ini kok bercanda. Saya selalu anggap dia itu adalah bercanda, dia orang baik kok. Jadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya cuma sarankan tetap semangat seperti Jibril tuh. Waduh, udah 3 tahun saya diskusi sama dia, bagus sekali. Siap. Tapi Saya banyak Pak, dapat ilmu dari dia. tadi Bapak mengatakan Dewa ini orang baik. Pak, yang perlu Bapak tahu Pak ya, Dewa bukan orang baik seperti apa yang Bapak kira. Dewa bukan orang jahat seperti apa yang Bapak sangka. Antara baik dan jahat itu adalah sifat natural manusia Pak. Manusia bisa jahat, manusia bisa baik Pak. Gitu Pak ya. Kalau dewa saya lihat baik terus dia. Dia doain Alhamdulillah. saya mati, saya cuma bilang terima kasih Dewa. Supaya Bapak cepat ke rumah Bapak. Kan Bapak pengen makan malam sama Bapak di surga, ya kan? Oke. Katanya yakin masuk ke surga. Saudara Kejul, terima kasih ya. Baik, sudah memberikan Pak. kesempatan saya. Oke, sampai jumpa semuanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Pak. Hati-hati, Pak. Yang nggak mau aminin itu. Cepat Pak Robert, saya mau promosi akun baru saya. Boy, 600 orang memandang, izin guru-guruku Ustadz Mahadewa, Aki Jibril, izin ya. Yang belum follow akun saya tolong di follow biar saya cepat bisa live. Akun saya Keberniat Permanen di follow dulu sebelum lanjut dalam perdiskusian selanjutnya. Oke, silakan lanjut Aki.
Kifli. Oi, iklan boleh nih iklan. Iklan boleh. Boleh dong, boleh. Oh boleh, siap. Ya, Iwan Pila, di sini Mahadewa, pria rasa semangka. Kalau ada yang mau pesan kaos ya, Dewa hari Senin sekarang, nih, ini contoh Bang Kores. Ini Bang Kores, tampilan depan, tampilan belakang, foto Bang Kores lagi pakai baju besi. Hehe, si Kores ini, ya. Besok hari Senin, Dewa produksi. Kalau ada yang mau mau pesan, silakan DM ke Dewa ya. Mau dipoto sama siapa bebas. Mau sama Bang Juma, mau sama Dewa, mau sama siapa aja lah bebas ya. Silakan hubungi Dewa. Gitu ya. Iwan Pila, makasih. Siap. Lanjut. Iya. Baju yang antum mau kirim ke saya masih ada? Ente nggak jelas. Kemarin diminta alamatnya nggak Enggak, mau. di pulau Aki. Nantilah saya balik Aku kota lah punya kalau masih juga, ada Bang lah. Dewa. Kalau masih ada. Hah? Kalau masih Kenapa? ada nanti saya balik kota. Kalau masih ada. Senin ini. Oh, tinggal dibikin aja. Siap-siap. Aku Dibikin. punya, aku belum ambil Bang Dewa. Ya ambil lah. Kalau baju sih nggak diambil nggak masalah. Yang penting transfer aja. Itu aja udah. Oh iya. Pesan di mana Bang? Bang Rajo, nanti silakan ke DM ke Dewa ya. Dewa kaosnya bahan apa? Bahan kenari, kalau nggak bahan katun bambu. Dua bahan yang Dewa pakai ya. Dan tulisannya Dewa Emboss. Tulisannya Dewa Emboss, fotonya bebas mau foto sama siapa. Mau foto sama Bang Jul boleh. Kalau sama Bang Jibril wajahnya siluman, Dewa tidak tahu wajahnya. Jadi Dewa nggak bisa. Dan itu pun belum ada dihalalkan sama Bang Jibril, belum dihalalkan. Ya, kalau sama Bang Juma Boleh udah dong. dihalalkan. Boleh dong, masa nggak boleh sih? Kemarin ada Bang Bang Jibril Wallah. sangat misterius. Bang Jibril, kemarin ada yang pesan saya pengen sama Bang Jibril berdua. Kata Dewa, Bang Jibril belum menghalalkan wajahnya ke Dewa. Boleh lah, Allah kuasa. Wah, boleh, tapi wajahnya nggak jelas gimana tuh? Iya kan Ceritanya. ada yang pakai masker Bang. Foto saya banyak yang pakai masker. Justru Oh iya, kayak- orang-orang pengennya abang itu bukan pakai masker, tapi pakai daster. Ada nggak? yang kayak Bang Zuma aja kan banyak. 24S adakah? Ada, tapi 24S udah ketinggalan. Ya, Dewa Itulah pakai Bang bambu. Dewa, itulah Bang Dewa. Masa udah dikasih orang yang foto yang baju Bang Juma sama Bang Dewa itu loh. Yang di DM itu. Habis Enggak, foto Apolojet langsung aja, foto Aki Yunus aja langsung. Enggak, yang kemarin dijanjin sama aku tuh mana? Masih ada? Apa sudah habis? Sudah habis, tapi sekarang Oh, kalau ya mau udahlah, bikin bukan foto rezeki Bang berarti. Yunus langsung. Soalnya ini ada yang ngebeliin ke Dewa 10, baru dikirim sama Dewa itu ke 7 orang, tinggal 3 orang lagi. 3 orang Iya, lagi saya- siapa gitu. Saya itu di Pulau, jangankan Bang Dewa, Bang Faruk mau kirim madu sama saya, dikasih sama orang Singapura itu, saya nggak bisa karena saya di Pulau waktu itu. Bilang Bang Faruk, percuma nanti, siapa yang ngambil di kota itu madunya? Siap, Kirim siap, siap. madu. Makanya saya kasih ke orang. Abang-abangku di sini, ustaz-ustazku, izin jam 6 mesti kerja.